Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama Ibu Herunisa Mahmud, bisa dipanggil Ibu Nisa. Di sini Ibu sebagai guru BK atau konselor di sekolah kalian. Mungkin kita belum saling kenal ya. Coba Ibu minta adik untuk memperkenalkan diri, boleh? Nama saya Najwa Samsudin, biasa dipanggil Najwa. Oke, baik, adik Najwa. Jadi adik sudah tahu kenapa adik Ibu panggil ke ruangan ini? Belum. Oke, jadi Ibu memanggil adik ke ruangan ini karena kita akan melakukan sesi konseling. Adik tahu nggak sesi konseling itu apa? Belum tahu. Oke, jadi kita akan melakukan proses konseling itu. Di dalamnya adik akan mengutarakan semua masalah adik atau hal apa yang membuat adik tertekan selama belajar, atau ada masalah lain-lainnya boleh diutarakan di sini. Terus nanti kita akan cari solusinya bersama-sama, gitu ya. Jadi sebelum dimulai, Ibu akan menjelaskan dulu ada 3 asas utama dalam proses konseling itu. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan dalam ruangan ini tidak boleh sampai ada yang tahu, tidak boleh orang-orang di luar sana dengar ya. Jadi cukup kita berdua. Dan yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi nanti saat proses konseling berlangsung, dimohon kepada adik untuk tidak menyimpan rahasia, atau nanti masalahnya harus diceritakan semuanya ya, tidak boleh disimpan-simpan, harus kayak buka unek-uneknya gitu ya. Terus yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi Ibu harap di sini adik tidak terpaksa ya untuk mengikuti proses konseling ini. Baik. Jadi sebelum proses konseling Ibu mau kita sepakati waktu dulu. Soalnya kan Ibu juga tidak mempunyai banyak waktu ya untuk melakukan proses konseling ini. Jadi adik sebisa adik tuh berapa waktu yang bisa dipakai untuk melakukan proses konseling ini? Kalau 30 menit atau 20 menit gitu? Boleh. Jadi 20 menit ya? Oke, baik. Jadi Ibu memanggil adik ke sini itu juga karena ada laporan juga dari wali kelas, karena wali kelas itu bilang adik di kelas itu kurang konsen, jadi kurang fokus kepada mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru ya. Mungkin ada masalah atau hal-hal apa yang membuat adik tertekan gitu. Jadi boleh adik ceritakan di dalam proses konseling ini. Ya, kalau adik tidak keberatan, dipersilakan. Ya, baik. Jadi yang membuat saya tidak fokus konsentrasi itu karena saya kan juga siswa merantau ke sini untuk sekolah. Jadi apalagi tanggal-tanggal tua tuh kan mengatur keuangannya sulit. Jadi pas di sekolah tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba memikirkan uang, cara mengolah uang, mengatur. Ya itu. Jadi masalah yang kedua, kenapa saya tidak konsentrasi di kelas tuh karena ada beberapa guru yang menjelaskan sulit dimengerti oleh siswa. Jadi kita untuk meminta menjelaskan ulang nih, tapi gurunya marah, kayak bilang kenapa nggak simak penjelasan tadi. Padahal kan guru kan tempat bertanya, tapi malah dimarahin gitu. Jadi nggak mau dijelasin ulang. Jadi itu masalah saya, Ibu, kenapa nggak fokus di dalam kelas. Itu saja. Baik, dari yang Ade sampaikan ke Ibu tadi, Ibu dapat mengambil kesimpulan kalau masalah utama yang membuat adik tidak fokus belajar itu kan masalah finansial atau ekonomi ya. Terus sama ada beberapa oknum guru yang saat diminta menjelaskan kembali mereka tidak mau gitu ya. Mereka malah menyalahkan kenapa Ade atau teman-teman yang lain tidak menyimak pelajaran. Oke, jadi untuk masalah pertama mungkin dapat Ibu berikan sedikit solusi ya. Kalau untuk finansial itu kita harus apa ya? Adik itu harus belajar mengatur keuangan gitu. Jadi adik itu harus membedakan mana keinginan adik dan juga mana kebutuhan. Jadi uangnya itu harus seumpamanya bisa dipisah lah uangnya itu ya, mana yang dibagi
untuk dibeli kebutuhan adik dan juga keinginan adik gitu ya. Tapi kalau memang keinginan yang ingin adik penuhi itu kayak kurang penting atau kayak tidak membantu dalam pelajaran atau kehidupan sehari-hari, itu aku sarankan itu dipending dulu ya, di cancel. Terus mungkin lain waktu kalau ada uang lebih baru bisa dibeli gitu. Jadi bedakan mana kebutuhan dan juga keinginan adik gitu. Terus masalah yang kedua, ibu bisa beri sedikit solusi. Itu kan nanti bisa dibicarakan baik-baik ya sama gurunya. Terus kalau ada beberapa oknum guru yang seperti itu, lebih baik adik kalau tidak bisa berbicara baik-baik dengan guru tersebut, adik bisa melapor saja kepada ibu sama guru BK ya, atau mungkin langsung kepada wali kelas atau juga kepala sekolah jika perlu gitu ya. Jadi masalah seperti itu kalau adik tidak bisa selesaikan sendiri, tidak bisa berbicara baik-baik dengan gurunya, bisa nanti adik lapor ke ibu maupun ke wali kelas adik gitu ya, biar nanti diproses supaya nanti kita melakukan pendekatan ke guru itu, terus kita bilang baik-baik gitu. Jadi cara belajarnya atau metode pembelajarannya di kelas itu kurang efektif ya. Jadi mungkin adik dan teman-teman yang lain itu kurang paham dengan apa yang guru tersebut jelaskan gitu. Oke, baik. Mungkin dari adik ada hal mengganjal atau apapun yang ingin disampaikan juga, boleh diutarakan di proses konseling ini. Yang ada? Oke, baik. Mungkin karena dari awal tadi kan kita sudah menyepakati batas waktu ya. Boleh diutarakan di proses konseling ini. Yang ada? Oke, baik. Mungkin karena dari awal tadi kan kita sudah menyepakati batas waktu ya. Jadi mungkin sudah lewat juga batas waktunya. Kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan lagi atau habis dari sini ada hal-hal yang ingin ibu sampaikan ke adik, nanti ibu beritahukan ya. Terus kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan juga terkait dengan masalah akademik atau masalah apapun itu yang mengganggu konsentrasi belajar adik gitu ya, boleh adik laporkan ke ibu segera gitu, biar nanti kita proses lagi atau mungkin kita akan mengadakan sesi konseling lagi gitu. Oke, baik ya. Oke, atas partisipasinya adik dalam proses konseling ini, ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga selepas dari sini adik bisa mengambil sedikit pelajaran untuk mungkin mengatur finansial, atau mungkin adik bisa berbicara baik-baik dengan guru yang tadi. Oke, baik. Mungkin itu saja dari proses konseling kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.